Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lena Ayu Hepiani, NIM 2019 008366. Kelas 5A 10 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu membahas tentang materi yang sudah dipelajari. Nah, yaitu materi yang pertama tentang organizational behavior, di mana organisasi yaitu unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang dalam jangka waktu yang lama, beranggotakan 2 orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi dan mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini maksudnya dalam satu perusahaan harus mempunyai struktur yang jelas agar struktur tersebut itu tahu arah kemana tujuannya, apa tugasnya, apa yang harus dia lakukan. Maka dalam perusahaan itu harus mempunyai struktur yang jelas agar karyawan, pemimpin, dan anggota yang lainnya tahu apa yang harus mereka kerjakan dan tanggung jawab mereka itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada dua organizational behavior, yaitu yang pertama kemampuan interpersonal. Yang pertama yaitu atau kemampuan berorientasi. Bagaimana dalam suatu perusahaan baik karyawan, pemimpin atau anggota lainnya dapat berorientasi baik dengan lingkungan, anggota, karyawan, untuk agar tahu bagaimana sih dia bisa menjalankan komunikasi interaksinya dengan baik. Yang kedua yaitu fungsi manajemen. Ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua perorganisasian, yang ketiga kepemimpinan dan pengendalian. Di mana 4 fungsi ini mencakup semuanya, harus ada dalam perusahaan itu. Bagaimana ia mempunyai perencanaan ke depan untuk memajukan perusahaannya, arahnya kemana, tujuannya kemana, dan harus mempunyai organisasi yang struktur. Misalnya ada atasan, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggotanya, dan bidangnya itu di mana. Nah, yang ketiga tuh kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin dapat mengarahkan karyawannya untuk melakukan pekerjaan ini. Tugas apa yang harus mereka kerjakan. Nah, seperti itu. Jadi harus jelas, pemimpin itu harus mengarahkan karyawannya agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Yang keempat itu pengendalian. Bagaimana suatu perusahaan dapat mengendalikan semua karyawannya agar bisa bekerja secara efektif dan dengan baik dan tentram. Nah, di sini ada 3 level analisis dalam perilaku organisasi. Yang pertama itu tingkat individu, yang kedua tingkat kelompok, dan tingkat organisasi. Yang pertama tingkat individu. Bagaimana seorang individu itu dapat mencapai kinerjanya dengan baik, apakah dia mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tanggung jawabnya di dalam perusahaan tersebut. Nah, sedangkan tingkat kelompok, bagaimana dalam lingkup satu perusahaan mempunyai
kelompok, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan baik, bagaimana mereka bisa berinteraksi, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik, agar tujuan atau tugas yang diberikan oleh atasannya bisa selesai dan bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Yang ketiga itu tingkat organisasi. Bagaimana dalam lingkungan organisasi itu, bagaimana mereka dapat mengarahkan, mengevaluasi bagaimana suatu kerja atau pandangan mereka tentang pekerjaan mereka dalam suatu organisasi tersebut. Nah, selanjutnya individu dalam organisasi individu. Yaitu dapat membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Ini semua merupakan karakteristik yang harus dipunya individu, dan karakteristik ini akan dibawa oleh manakah ia akan memasuki suatu lingkungan baru, yakni organisasi atau lainnya. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan baik dalam memasuki dunia kerja maupun di dalam suatu perusahaan tempat ia bekerja. Nah, selanjutnya komitmen organisasi. Di sini ada 3 komitmen dalam organisasi. Yang pertama ada keinginan, kebutuhan, dan kewajiban. Keinginan itu bagaimana sih saya harus mencapai kinerja saya dengan meningkat, dengan lebih baik, dengan lebih mengembangkan potensi atau skill yang saya punya. Apakah saya harus bekerja dengan tekun, belajar dengan tekun, bisa berinteraksi dan berkomunikasi dalam lingkungan perusahaan dan yang tempat saya bekerja. Bagaimana saya akan mengembangkan potensi saya, kemampuan saya dalam bidang saya maupun dalam non akademik saya. Nah, yang kedua kebutuhan. Misalnya saya membutuhkan bantuan dari seorang karyawan dengan membutuhkan atau mengarahkan saya apa yang belum saya mampu untuk mencapainya, baik dari pekerjaan, sikap saya membutuhkan orang lain, karena kita tidak bisa berdiri tanpa membutuhkan orang lain. Yang ketiga itu kewajiban. Dalam perusahaan, bagaimana suatu kewajiban itu salah satu hal penting dalam suatu pekerjaan, di mana kewajiban ini harus kita taati. Misalnya dalam suatu perusahaan mempunyai peraturan, mempunyai undang-undang yang jelas agar kita tidak bisa supaya kita tidak bisa melanggarnya, karena sudah ada ketentuan dari perusahaan tersebut. Nah, bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut? Maka itulah harus kita pahami bagaimana kewajiban kita dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada 3 komitmen dalam organisasi, yaitu yang pertama material atau tetap bertahan. Yang kedua batin, di mana ada 3, yaitu loyalitas, kehadiran, atau kinerja. Yang ketiga itu ada paksaan atau tetap bertahan dalam suatu perusahaan tersebut atau organisasi yang sedang kita ikuti atau jalankan. Nah, selanjutnya ada motivasi dengan keterlibatan karyawan itu. Yang pertama manajemen partisipatif atau ikut terlibat untuk dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu partisipasi.
Yang kedua itu partisipasi representatif, yaitu ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, namun tidak banyak pengaruhnya. Selanjutnya itu tinjauan motivasi, di mana ada 4. Yang pertama tradisional, yaitu bagaimana hubungan kita dengan karyawan lainnya, saling menghargai kebudayaan masing-masing. Yang kedua, hubungan manusia, bagaimana hubungan individu dengan kelompok bisa berjalan dan bisa berinteraksi dengan baik dalam lingkungan pekerjaan maupun lingkungan setiap harinya. Yang ketiga, sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini harus dapat terpenuhi. Bagaimana sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Yang keempat, kontemporer. Nah, sekian dan terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan keliruan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia.